Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dahlia Fatiana Putri dari program studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yaitu tentang laporan keuangan entitas nirlaba. Untuk itu, simak videonya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke materi laporan keuangan entitas nirlaba. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengulas apa itu pengertian dari entitas nirlaba. Entitas nirlaba adalah entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis atau entitas laba. Perbedaannya yaitu terletak pada cara memperoleh dananya. Jika entitas nirlaba itu dari sumbangan, tetapi jika entitas laba itu dari modal. Salah satu media pertanggungjawaban dari entitas nirlaba yaitu laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan entitas nirlaba yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Nah, berbeda dengan laporan keuangan perusahaan laba atau bisnis, laporan keuangan entitas nirlaba itu ada 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, hal ini berbeda dengan perusahaan bisnis atau perusahaan laba. Jika perusahaan bisnis atau laba itu ada 5 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Oke, selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Di sini adalah tujuan lain dari laporan keuangan selain tujuan utama. Nah, tujuan lain itu yang pertama adalah untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus kas dan arus kas keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Yang terakhir yaitu usaha jasa suatu organisasi. Oke, yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah tujuan. Apa sih tujuan dari laporan posisi keuangan entitas nirlaba itu? Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu informasi. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya itu dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Selanjutnya yaitu cakupan. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Selanjutnya yaitu informasi likuiditas. Yang pertama, menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas
dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya, klasifikasi aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu yang pertama terikat secara permanen. Artinya, mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen, dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Yang kedua yaitu terikat secara temporer atau sementara. Artinya, kontribusi yang masuk dalam terikat sementara atau temporer itu disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Yang ketiga yaitu tidak terikat, yang artinya itu dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Nah, jadi informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disingkat dengan CALK. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh laporan posisi keuangan. Pada gambar ini adalah contoh laporan posisi keuangan perusahaan nirlaba, dan gambar yang ini adalah contoh laporan posisi keuangan perusahaan laba atau perusahaan bisnis lainnya. Nah, dapat kita lihat bahwa kedua laporan posisi keuangan ini memiliki perbedaan, yaitu terletak pada sandingan dari liabilitas. Jika pada laporan posisi keuangan perusahaan nirlaba, liabilitas itu disandingkan dengan aset neto. Tetapi pada perusahaan laba, liabilitas itu disandingkan dengan ekuitas. Nah, pada laporan posisi keuangan perusahaan nirlaba, aset neto itu terdiri dari atau dibentuk dari beberapa, yaitu yang pertama aset neto tidak terikat, kemudian terikat temporer, kemudian terikat permanen. Nah, sedangkan pada perusahaan laba, ekuitasnya itu terdiri dari saham biasa dan laba ditahan. Oke, next yaitu laporan aktivitas. Yang pertama, laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Yang kedua, perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode. Yang keempat, laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap. Sekarang kita masuk ke tujuan laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan sebagai program atau jasa. Nah, informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Yang kedua, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa.
Yang ketiga, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Laporan aktivitas itu menyajikan yang pertama, pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat. Yang kedua, beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Selanjutnya yaitu sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, tidak permanen atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya itu tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat yang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Kemudian, laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Selanjutnya yaitu informasi pemberian jasa. Yang pertama, laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Yang kedua, dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Yang ketiga, program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Oke, sekarang masuk ke contoh laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas itu dapat dibuat dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuk A, ada juga yang bentuk B, dan ada juga yang bentuk C. Nah, semua unsur-unsur yang ada di dalamnya sama, akun-akunnya juga sama, hanya saja yang membedakan itu penataannya. Nah, perbedaan bentuk A dan B itu terletak pada penataannya, yaitu pada perubahan aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Pada bentuk A itu disusun ke bawah. Nah, sedangkan pada bentuk B, tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen itu disusun secara menyamping atau ke samping. Sebenarnya sama saja antara bentuk A dan B isinya terkait isi, yaitu ada pendapatan dan penghasilan, kemudian ada beban kerugian. Hanya saja itu tadi yang membedakan, jika bentuk A itu disusun ke bawah, kalau bentuk B itu disusun samping. Yang selanjutnya yaitu contoh laporan aktivitas bentuk C. Nah, jadi laporan aktivitas bentuk C itu dipisah atau dibuat menjadi dua laporan. Yang pertama yaitu laporan perubahan aset neto, dua laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat. Nah, pada laporan perubahan aset neto itu terdiri dari aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Sedangkan pada laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat itu terdiri dari pendapatan dan penghasilan tidak terikat, aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, kemudian ada beban dan kerugian. Nah, aset neto tidak terikat pada laporan perubahan aset neto itu tidak dirinci seperti halnya yang ada di laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat. Jadi, aset neto tidak terikat di laporan perubahan aset neto itu hasil dari rincian yang ada di laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan aktivitas bentuk C alternatif.
Sama halnya dengan laporan perubahan aset neto bentuk C yang di slide sebelumnya, pada bentuk C alternatif ini itu sama, hanya saja yang membedakan pada penataannya. Jika yang laporan perubahan aset neto di slide sebelumnya bentuk C, itu penataannya adalah ke bawah. Di bentuk C alternatif itu penataannya ke samping, yaitu pada penamaan terikat temporer dan terikat permanen itu ditata menyamping atau ke samping, sedangkan yang bentuk C sebelumnya yaitu ditata ke bawah. Untuk isinya di dalamnya laporan perubahan aset neto itu sama saja. Dari bentuk A, B, dan C itu sama saja, hanya saja yang membedakan adalah penataan. Dan untuk bentuk C itu dipisah atau dibagi menjadi 2 laporan. Dan kenapa pada laporan keuangan nirlaba, entitas nirlaba itu tidak menggunakan ekuitas tetapi menggunakan aset neto? Karena sumber dana yang dihasilkan oleh entitas nirlaba itu didapat dari sumbangan. Jadi akan masuk ke dalam aset neto, bukan masuk ke dalam ekuitas. Laporan yang selanjutnya yaitu adalah laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas entitas nirlaba adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut. Yang pertama yaitu aktivitas pendanaan. Di aktivitas pendanaan itu ada yang pertama, penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi atau endowment. Kemudian, bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Tambahan yang kedua yaitu aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas itu sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Ini adalah contoh laporan arus kas metode langsung entitas nirlaba. Nah, laporan arus kas metode langsung entitas nirlaba itu hampir sama dengan laporan arus kas metode langsung entitas bisnis atau entitas laba, yaitu di dalamnya terdapat aliran kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Hanya saja pada laporan arus kas entitas nirlaba terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto. Nah, sedangkan di laporan arus kas entitas bisnis atau entitas laba itu tidak terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto. Hanya berisi aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan saja. Nah, di dalam laporan arus kas metode langsung ini, rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi aset neto itu dimasukkan atau dicantumkan itu setelah dari kas dan setara kas pada akhir tahun. Sedangkan untuk laporan arus kas metode tidak langsung itu rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas itu diletakkan pada awal. Tetapi untuk isi-isinya yang lain itu sama, yaitu ada aliran kas dari aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi. Hanya saja yang membedakan rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas pada metode tidak langsung itu diletakkan di awal,
Jika menggunakan metode langsung, itu diletakkan di akhir. Oke teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.